Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz, apakah suami berkata pulanglah kamu ke rumah orang tuamu sudah jatuh talak? Tergantung niatnya suami. Jadi ucapan tolak itu ada dua. Ada yang sorry, ada yang kinayah. Sorry itu artinya ungkapan yang tidak ada makna lain kecuali cerai. Seperti anti tolik, engkau aku ceraikan, engkau aku talak. Nggak ada sudah, nggak ada kemungkinan dimaksudkan dengan yang lain. Tapi kalau ungkapannya itu seperti pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, maka ini butuh niat. Kalau yang pertama nggak butuh niat, suami mengatakan aku ceraikan engkau, nggak butuh niat. Aku tadi main-main. Aku tadi cuma bergurau, talaknya jatuh. Tapi kalau mengatakan pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, tergantung niatnya. Kalau niatnya dia hanya mengusir karena sakit hati, karena marah, maka tidak jatuh cerai. Kan ada enggak, anak cuma males ngelihat dia. Sana pulanglah engkau lah. Aku mau cari ganti ntar. Mungkin, maka kalau dia niat enggak, dia enggak niat menceraikan. Dan ini makanya ketika ada suami yang mengatakan satu ungkapan urusan cerai ini, suami istri harus didatangkan, harus dipastikan apa sebenarnya yang disampaikan oleh suami. Ana masih ingat Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Masya Allah ya, ketika ada seorang yang ngomong, Syekh ana mau tanya masalah tolak Syekh, kata dia. Ana ngomong ini itu macam-macam. Syekh langsung tanya, istrimu ada? Kata dia. Ada Syekh, di mobil, kata dia. Iya, aku ke sana bentar lagi. Karena beliau perlu memastikan apa sebenarnya yang diomongkan oleh suami ini. Dan ketika istri yang melaporkan juga ditanya suami, engkau benar mengatakan ini? Suami enggak, Ustaz, enggak pernah. Boleh jadi suami marah, kalap sampai tidak faham dengan apa yang dia ucapkan. Ada. Maka perlu didengarkan dari kedua belah pihak. Tapi kalau kayak gini butuh niat. Kalau benar suami, iya Ustaz, anak usir dia Ustaz, supaya pulang ke rumah orang tua. Engkau niat nyeraikan? Enggak, berarti enggak jatuh cerai. Nah, cuma di sini kadang-kala perempuan itu kalau sampai ke rumah bapaknya, engkau kenapa? Diusir sama suami. Oh, terus tahu-tahu suaminya WA, Dek, pulang ya. Kata bapaknya nggak ada. Enak banget, anak-anak orang diusir sekarang suruh balik, kata dia. Tetap istri, wajib taat sama bapak apa sama suami? Sama suami. Maka sang ayah harus tahu, ini posisinya dia masih istrinya orang. Engkau sudah nikahkan dia. Lah wong kalau sudah diceraikan, setelah itu masa iddahnya selesai, lalu dia kepingin balik sama suaminya, nikah baru lagi, bapaknya harus nikahkan. Nggak boleh dihalang-halangi. Apalagi dia posisinya masih istri sah, yang diceraikan, kemudian dalam masa iddah, yang diceraikan kemudian dalam masa iddah, apakah rujuk harus dengan keridhaan orang tua? Enggak. Mami perempuan diusir dengan niat diceraikan. Tahu-tahu suaminya telepon, Dek, aku rujuk engkau ya. Bapaknya ngatakan nggak ada rujuk-rujukan. Ini hukum agama. Ketika sang suami mengatakan rujuk, maka rujuk. Ini nggak butuh keridhaan orang tua. Tapi kalau sudah keluar dari masa iddahnya, baru butuh nikah baru, butuh di sini wali. Tapi kalau rujuk di masa iddah itu nggak butuh keridhaan wali. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, apa maksud hijrah karena dunia atau wanita yang ingin dinikahinya? Ya, dia hijrah karena dalam rangka di tempat hijrahnya itu mau buka usaha. Dia hijrahnya untuk dunia. Atau dia hijrah karena yang mau dia nikahi hijrah.
Yang mau dia nikahi hijrah. Mau akhirnya dia hijrah juga. Kenapa? Karena ana mau nikah sama fulana. Itu nikah karena dunia atau nikah karena wanita? Apakah ana salah meningkatkan ibadah dengan harapan Allah mudahkan dalam urusan dunia, atau Allah akan mudahkan untuk menikah? Begini jemaah, ada amalan-amalan yang pelakunya akan mendapatkan pahala di dunia, pahala di akhirat. Ketika dia meniatkan akhirat, dunia ikut. Ketika dia meniatkan untuk dunia, akhirat nggak dapat, karena niatnya untuk dunia. Ketika dia meniatkan dua-duanya, maka yang di akhirat akan berkurang porsinya, karena dia berharap pahala di dunia. Makanya kita harus tahu, kalau niatnya antum akhirat, dunia itu ikut. Anak istighfar Ustaz supaya dimudahkan rizkinya. Ya udah, antum dapat rezeki doang di dunia. Antum bukan anak istighfar supaya diampuni dosa-dosa ana Ustaz, supaya nanti ana bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, supaya ana nanti di akhirat dimudahkan urusannya. Akhirat dia, dunia otomatis ikut. Maka ini harus diperhatikan masalah niat. Jadi umpamanya orang, ana puasa Ustaz. Kenapa puasa? Ya, supaya cepat dapat jodoh Ustaz. Masa antum niatnya cuma itu? Orang sodakoh, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, dawu marbakum bisodakoh. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan bersodakoh. Kalau antum sodakoh cuma niat sembuh, ya dapat sembuh. Kalau dapat, akhirat nggak dapat. Loh, antum memang nggak minta akhirat. Padahal sodakoh itu mematikan amarah Allah Azza wa Jalla. Sodakoh itu akan jadi naungan di padang mahsyar. Sodakoh itu akan memberikan syafaat buat orang ini. Kita dengan pahala akhirat itu lupa. Jadi yang diinginkan cuma dunia. Maka tolong perbaiki niatnya. Izin bertanya Ustaz. Ini sebenarnya pertanyaannya Masya Allah. Dia sebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahsanallahu banyak ya. Tapi ana akan bacakan langsung ke poin pertanyaannya. Bagaimana hukumnya seorang kakak memberikan uang kepada saya? Yang kakak saya ini bekerja di bank, yang dikhawatirkan termasuk uang riba, dan bagaimana menasihatinya agar resign dari pekerjaan tersebut? Syukur. Ya, insya Allah berkaitan dengan seorang yang bekerja di tempat yang diharamkan, lalu hasilnya itu diberikan kepada orang lain, maka orang lain ini mendapatkan uang tersebut dengan cara yang halal, maka buat dia halal, selama bukan berkaitan dengan haram zatnya yang haram. Tapi kalau itu hasil curian diberikan kepada antum, maka tetap haram. Tetap haram. Ana dikasih handphone Ustaz sama abang ana. Antum terima. Ternyata abang antum hasilnya mencuri. Kira-kira antum ditangkap juga enggak? Tangkap juga antum. Walaupun sekedar untuk mengembalikan handphone itu, ketika antum enggak tahu. Tapi kalau ternyata asas pekerjaan dia itu haram, tapi dengan saling ridho sebenarnya, seperti yang ana pernah contohkan dengan kakaknya menang judi, nah dapat 1 M, antum dikasih 100 juta, halal apa enggak? Halal. Hasil buat dia tetap haram, buat orang yang dapat tetap haram, tapi antum mendapatkannya dengan cara yang halal. Sebagai yang pernah contohkan, ketika dia beli barang, beli ke minimarket, dia beli barang dari hasil judi itu nggak masalah. Tapi kalau hasil curian nggak boleh. Itu bedanya. Tapi bagaimana antum memberikan nasihat, boleh jadi dengan antum tidak nerima. Antum lebih berhati-hati mengatakan, kakak afwan kak, aku kayaknya berat untuk nerima
Kalau kakak kerja di tempat lain, insya Allah aku terima hadiahnya. Sambil dijelaskan tentang hukum pekerjaan tersebut, dan jangan takut ya, ketika orang meninggalkan yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Saya seorang istri yang mempunyai kesalahan yang besar pada suami saya, dan alhamdulillah suami saya sudah memaafkan. Saya berniat memberikan hadiah. Keikhlasan hati saya untuk mengizinkan suami saya menikah lagi. Oh, antum masya Allah jamaah. Tetapi suami saya menolak dan marah. Sekiranya apa yang bisa Ustadz usulkan kepada saya untuk hadiah kepada suami saya? Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ya jamaah, menikah lagi itu bukan hadiah sebenarnya. Menikah lagi itu tanggung jawab. Boleh jadi suamimu nikah lagi masuk neraka. Iya. Ketika ternyata dia tidak mampu berlaku adil, ternyata dia melakukan kezaliman. Ini urusan tanggung jawab jam. Kalau dulu hadiah itu budak perempuan, dikasih suaminya budak perempuan, boleh ketika ada di masa perbudakan. Tapi kalau bicara apa sekarang hadiah yang bisa antum berikan kepada suamimu, jadilah istri yang soleha. Jadilah istri. Kalau suamimu punya anak dari dirimu, perhatikan anak-anaknya. Kalau suamimu masih punya orang tua, perhatikan kedua orang tuanya. Bagaimana engkau sekarang baik dengan semua orang-orang yang dicintai sama suamimu. Dan insya Allah itu menjadi hadiah terbesar buat seorang suami. Jadi semoga ya anti bisa melakukan itu. Kalau suamimu tadi memang dia nggak mau nikah lagi, karena terus terang itu sebuah tanggung jawab jamaah. Sebuah tanggung jawab yang suamimu akan dimintain pertanggungjawaban. Ahsanallah ilaikum ya Ustaz. Kisah pembunuh 100 orang yang diampuni, yang telah ma'ruf. Pertanyaan saya, bagaimana dengan dosa zalim dia yang telah membunuh 100 orang, yang mana itu adalah dosa antara manusia? Naam jamaah, berkaitan dengan dosa dia kepada manusia, orang yang dibunuh sudah mati. Mereka yang dibunuh itu kelak akan nuntut pada hari kiamat. Tapi nanti urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini sudah bertobat dengan taubatan nasuha, dan dia tentunya tadi kalau bicara dia taubat dengan taubatan nasuha, salah satunya dia harus minta penghalalan dari orang yang pernah dia sakiti. Sedangkan orang yang dia sakiti sudah mati. Makanya Nabi SAW mengatakan ada orang yang dibunuh masuk surga, yang membunuh dia juga masuk surga. Yang dibunuh masuk surga, yang membunuh juga masuk surga. Bagaimana ceritanya? Yang dibunuh dimuduh di medan perang, mati syahid. Yang membunuh pada waktu itu kafir. Kemudian dia masuk Islam, maka dia pun diampuni dosa-dosanya. Maka kemudian pada hari kiamat Allah masukkan dia ke surga. Siapa yang membunuh Hamzah? Wahsy. Wahsy jadi sahabat Nabi jemaah. Antum bisa bayangin bagaimana yang membunuh Hamzah itu masuk Islam, kemudian Wahsy membunuh, dikatakan dia yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab ya. Bagaimana Islamnya jadi Islam yang baik dan benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, apa nasihat Ustadz untuk para ummahat yang menghabiskan waktunya hanya di rumah mengurusin anak? Terkadang anak susah diatur, kadang jadi merasa lemas dengan semuanya Ustadz.
Tolong semangati kami. Ya, ini buat emak-emak. Buat emak-emak. Allah Azza wa Jalla mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, kami benar-benar menciptakan manusia itu dalam kepayahan, dalam penderitaan, dalam kesulitan. Jadi semua fase hidup itu payah, jemaah. Makanya ketika seorang pemuda ditanya, engkau hidupmu yang paling enak itu kapan? Kata dia, 9 bulan di perut ibuku. Setelah keluar semuanya sudah susah. Bayangkan anak itu sejak kecil. Ini kan ibunya susah ngurusin anaknya. Anaknya juga menderita. Bagaimana anak itu ketika mau minum, dia nggak bisa apa-apa, dia harus nangis. Dia belum bisa ngambil air sendiri. Dia belum bisa minum susu sendiri. Dia teriak, dia lapar. Ibunya nggak tahu kalau dia lapar. Ketika tumbuh giginya, bagaimana anak kecil itu panas badannya, sakit. Ketika dia disapih, dia juga sakit. Kemudian ketika dia belajar jalan, yang nabrak sana, nabrak sini, terus jamaah. Ketika sekolah, aduh, tambah lagi payah tuh. Anak-anak itu menderita sekolah jamaah. Antum pikir tidak menderita dia? Pagi-pagi dia, ayo berangkat nggak? Ya Allah, berangkat lagi sekolah. Dia pakai baju, pakai seragam, berangkat sekolah. Dia menderita. Ibunya pikirnya anak ini cuma main-main doang, kata dia. Loh, dia menderita di sekolah. Di sekolah ketemu sama gurunya, menderita lagi. A'udzubillah, ini ustadz ini lagi. Kok nggak sakit ustadz ini, kata dia. Dia sampai berpikir nih ustadz. Jadi penderitaan itu dari dua arah. Hanya saja sebagian orang mikir yang menderita saya, seluruh anakmu menderita juga. Ketika anaknya disuruh menghafal, nggak hafal-hafal, dimarahin sama orang tuanya, pikirnya emak aja yang menderita. Anak dari tadi dimarahin sama emak, menderita juga. Kalau bisa ganti emak mungkin, ya Allah, kayaknya ganti emak yang nggak marah-marah gitu kan. Artinya sebenarnya semua itu menderita. Kenapa? Inilah hidup. Hada darul bala. Ini negeri bala. Maka bagaimana engkau meniatkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Buat Allah Azza wa Jalla. Keikhlasan itu yang membuat penderitaan itu tidak terasa. Keikhlasan itu yang membuat seorang dia mampu berjuang dan berkorban. Engkau bayangkan bagaimana anak-anak yang engkau didik ketika dia istighfar buat dirimu. Bagaimana ketika anak-anak ini besar, engkau meninggal dunia, anak-anak itu bersedekah buat ibunya. Ingat sama kebaikan ibunya, wakaf buat ibunya. Dan semua amal yang dilakukan anaknya, emaknya dapat bagian pahala. Tapi perlu perjuangan. Maka nasihat anak sebelum tidur ketika engkau di atas ranjangmu, jangan lupa baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Insya Allah engkau dikasih kekuatan. Dan tatkala engkau melihat anak-anakmu susah diatur, engkau angkat tangan. Gak harus nunggu sholat engkau berdoa. Engkau angkat tangan. Allahumma rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikan kebaikan di anak keturunanku ya Allah. Baca doa ujrubni wa bani an na'budal asnam. Baca doa, minta sama Allah. Jangan cuma teriak marah-marah. Dan ketika anakmu tidak bisa diatur, jangan dipanggil. Terus didatangi. Yang ada kalau engkau panggil, engkau tambah sakit hati. Teriak-teriak nggak datang. Udah tahu anakmu susah diatur, engkau masih teriak-teriak. Maka engkau datengin, pegang tangan. Dan ketika ngajarin anak, jangan jauh. Kalau bisa anakmu duduk di pangkuanmu. Nah sini nah. Supaya hati bertemu dengan hati.
pipi bertemu dengan pipi anak, diajarin anakmu. Jadi bukan dengan engkau marah itu semuanya selesai, engkau sebutkan, lemes dia jadinya. Aduh, yang salah itu karena dia udah tahu anaknya nggak bisa diatur, tapi dia maunya dengan teriak. Enggak, engkau teriak membuat anakmu semakin benci. Maka usahakan engkau tidak teriak-teriak. Di zaman yang penuh fitnah ini, ana ada niatan untuk menikah agar terjaga dari fitnah. Akan tetapi setelah akad, tidak satu rumah dulu sampai waktu yang disepakati, dan ana tidak menafkahi dulu dengan kesepakatan. Apa hukumnya seperti ini, Ustaz? Nah, sejatinya jamaah, seorang laki-laki itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya kalau sudah menghubungin istri, kalau sudah satu kamar sama istri. Tapi ketika akad nikah kemudian beda rumah dan antum tidak pernah kumpul sama istri antum di kamar, ya antum nggak wajib kasih nafkah, belum wajib. Enggak Ustaz, ana kumpul sama dia di rumah mertua tapi nggak ana bawa umpamanya ke STD, berarti antum wajib cari kasih nafkah. Kalau istri antum ridho nggak dikasih nafkah sama antum, berarti dia menggugurkan haknya dia. Jadi nggak apa-apa. Sang istri mengatakan, udah bang, kok nggak usah kasih nafkah sama aku, alhamdulillah aku punya usaha. Berarti suami nggak wajib kasih nafkah, jadi nggak ada masalah. Bicara fitnah, betul jamaah, fitnah itu besar sekali. Maka usahakan antum segera menikah, walaupun tadi mungkin nggak satu rumah ya, karena antum harus belajar. Biarlah anak perempuan itu dipiara sama bapak ibunya. Kalau antum ada perlu sama dia, baru antum datang, umpamanya seperti itu. Ana pernah ditawari oleh dua akhwat, kemudian ana tolak karena belum siap dan masih kuliah. Tapi kedua akhwat tersebut katanya bersedia menunggu, karena yang satu dalam pengabdian dan satunya masih studi juga. Apa yang harus ana lakukan? Dan bagaimana kita mentarjih ketika dua-duanya sama-sama baik, Ustaz? Ya Allahu Akbar. Ternyata ada ikhwan-ikhwan yang laris jemaah ya. Taib, ala kulli hal, kalau bicara bagaimana antum mentarjih antara keduanya, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ketika dalam keimanan sama, antum lihat tadi bicara kafaah tadi. Sudah, kalau bicara agamanya sama Ustaz. Oh, sekarang bicara tentang profesinya dia umpamanya. Bagaimana orang tuanya? Karena para ulama juga bicara ketika kafaah itu ngelihat ke orang tuanya juga. Orang tuanya kerjanya apa sih? Itu juga dilihat. Keluarganya bagaimana? Itu menjadi pentarjih nantinya. Oh, kayaknya anak sama ini. Kenapa? Karena orang tuanya alhamdulillah. Orang tuanya itu ya umpamanya bangsawan. Orang tuanya itu kaya raya. Kalau anak nikah sama dia, boleh jadi orang tuanya menjadi donatur tetap dakwah nanti insya Allah. Umpamanya seperti itu. Apakah ada keutamaan khusus menikah dengan yang lebih tua? Karena qadarullah yang datang menawarkan diri ke ana lebih tua. Iya. Ya kalau bicara keutamaan khusus nggak ada ya. Boleh jadi keutamaannya karena faktor lain. Karena antum kesian. Kalau antum lihat kesian dia sudah tua. Mungkin dengan ana menikahin dia, ya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ana bersabar menghadapi dia. Orang yang bersyukur dan bersabar masuk surga. Kan kayak gitu kan. Jadi keutamaan khusus nggak ada, tapi keutamaan Nabi SAW menyebutkan fadfar bidzatid din ya. Kalau mau nikah pastikan dia adalah orang yang soleh, dan wanita yang soleha.
mau umurnya lebih tua. Dan kalau bicara mungkin lebih tua itu lebih mateng, atau menikahin janda. Jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan antum menikahi dia, boleh jadi. Seperti Jabir bin Abdullah, dia ditanya sama Nabi SAW, Jabir, kenapa engkau nggak nikah sama gadis? Kok nikah sama janda? Maka Jabir nyebutkan, ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia, meninggalkan adik-adik jumlahnya 9. Kalau aku nikah sama gadis, siapa yang bantuin aku ngurusin adik-adikku? Paling enggak nikah sama janda, janda itu bisa bantuin aku. Itu boleh jadi menjadi pertimbangan. Izin bertanya, ana pernah bangun malam, tepatnya di sepertiga malam. Kemudian karena mengantuk berat, ana buat tidur-tiduran di atas ranjang. Saat setengah antara ketiduran dan sadar, ana dengar suara yang tidak asing. Dan ana nggak tahu juga suara siapa yang mengatakan, sungguh hambaku telah meninggalkanku. Apakah itu suara malaikat atau suara jin, Ustaz? Iya, kalau bicara hambaku nggak mungkin suaranya malaikat. Karena hambaku ini, siapa yang hambanya? Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh jadi itu perasaan sebenarnya. Artinya antum itu ingin bangun malam. Akhirnya muncul suara itu, engkau ini hambanya Allah ya. Seakan-akan ada yang mengeluarkan suara itu. Jin boleh jadi mengatakan hal itu. Dan hati-hati sama jin. Jin ini menyesatkan orang perlahan-lahan. Jadi awalnya mungkin dia mengatakan itu kepada antum. Ucapan, oh ini kayaknya panggilan Tuhan. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika dia lagi jalan atau di rumahnya, ada beberapa riwayat yang mengatakan tahu-tahu ada suara dari awan nih jamaah yang memanggil, ya Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani. Labbaik, kata Syekh Abdul Qadir, kata. Suara itu mengatakan, aku sudah gugurkan kewajiban salat buat engkau. Kata Syekh Abdul Qadir, jadi anta syaitan. Allah nyuruh kita salat, engkau suruh kita ninggalin salat gitu. Seperti itu, antum hati-hati dengan suara-suara itu, karena dikhawatirkan memang suara dari jin yang berpura-pura ingin membangunkan antum untuk sholat. Ana sudah dapat izin menikah dari orang tua, tapi dengan satu syarat. Ana harus nunggu kakak perempuan ana menikah terlebih dahulu. Ya berarti antum gak boleh nikah. Sedangkan ana sudah merasa butuh, mengingat fitnah akhir zaman yang begitu besar, Ustaz. Akan tetapi kakak perempuan ana bahkan belum ada kesiapan sama sekali, Ustaz. Mohon solusinya. Solusinya antum deketi kakak antum. Antum harus pintar-pintar. Kasih hadiah kakak. Kakak, bolehlah ana nikah sebelum kakak. Karena sekarang ayah itu memberikan haknya kepada sang kakak. Sampaikan, kak, kalau aku nikah kak, dulu sebelum kakak aku kasih sepeda motor kakak nanti. Umpamanya, pokoknya apalah yang bisa berikan hadiah kepada kakaknya. Karena kakaknya belum ada keinginan menikah. Dan insya Allah ketika kakaknya ngomong sama bapaknya, insya Allah diterima. Ketika kakaknya ngomong, ayah udahlah biar dia nikah. Aku kan belum siap ayah. Dan aku juga nggak tahu kapan jodohku datang. Atau antum carikan jodoh buat kakaknya. Itu juga bisa solusi. Ini kayaknya pernah ana jawab jamaah. Baik, ahibati fillah, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab hazimal ahzab ihzim a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum alaihi ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.